Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Cynthia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2333340. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan analisis regresi mulai dari mengidentifikasi data, menentukan model regresi yang tepat, melakukan analisis menggunakan Microsoft Excel dan Fuse, hingga menginterpretasikan hasil analisis yang diperoleh. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi data penelitian. Data yang digunakan terdiri dari 28 observasi dengan dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel independen dan variabel bebas yang menunjukkan jam belajar, dan variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel terikat yang menunjukkan nilai Olimpiade Matematika. Tujuan analisis ini adalah mengetahui hubungan serta pengaruh jam belajar terhadap nilai Olimpiade Matematika. Setelah mengidentifikasi variabel penelitian, langkah berikutnya adalah menentukan metode analisis yang sesuai. Karena penelitian ini hanya memiliki satu variabel independen atau satu variabel dependen, maka metode yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Namun, sebelum melakukan estimate regresi, terlebih dahulu perlu ditentukan model regresi yang paling sesuai dengan pola data. Oleh karena itu, saya akan membandingkan 3 model regresi, yaitu regresi linear, regresi kuadratik, dan regresi kubik. Selanjutnya, saya akan membuat scatter plot untuk melihat pola hubungan antara variabel jam belajar dan nilai Olimpiade Matematika. Scatter plot digunakan untuk mengetahui apakah hubungan kedua variabel membentuk garis lurus atau membentuk pola tertentu, sehingga dapat membantu dan menentukan pola regresi yang paling tepat. Untuk tahapan yang pertama, blok data X dan Y, klik insert, lalu klik scatter X dan juga Y. Lalu pilih scatter with only markers. Setelah scatter plot terbentuk, terlihat bahwa semakin tinggi jam belajar, nilai Olimpiade juga cenderung meningkat. Namun, pola penyebaran titik-titik data tidak sepenuhnya membentuk garis lurus, sehingga perlu dilakukan perbandingan beberapa model regresi. Untuk langkah yang pertama, klik titik grafik, lalu klik Add di bagian Trend Line, dan klik Linear. Centang Display Equation on Chart dan Display R-Square Value on Chart. Untuk model yang pertama dibuat adalah regresi linear. Melalui trendline linear diperoleh persamaan regresi dan nilai R-Square yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Selanjutnya, saya akan membuat model regresi kuadratik dengan memilih polinomial dan mengatur order menjadi 2. Model ini digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel lebih baik dijelaskan oleh kurva dibandingkan garis lurus. Dan tahapan yang selanjutnya, saya akan membuat model regresi kubik dengan cara yang sama.
Dengan memilih polinomial dan mengatur order menjadi 3, model kubik digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel memiliki pola yang lebih kompleks atau tidak. Setelah ketiga model regresi diperoleh, langkah berikutnya adalah membandingkan nilai R-square masing-masing model. Untuk model linear, memiliki nilai R-square sebesar 0,6974, model kuadratik sebesar 0,8345, sedangkan model kubik sebesar 0,8907. Semakin besar nilai R-square, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Selain itu, bentuk kurva model kubik juga paling sesuai dengan pola penyebaran titik pada scatter plot. Oleh karena itu, model regresi kubik dipilih sebagai model regresi terbaik. Setelah model terbaik ditentukan menggunakan Microsoft Excel, analisis selanjutnya menggunakan aplikasi Eviews. Tujuan penggunaan Eviews adalah memperoleh hasil estimasi yang lebih lengkap sehingga model dapat diinterpretasikan secara statistik. Saya membuat work file baru dengan memilih file, kemudian new, lalu work file. Karena data merupakan data cross-section, saya memilih tipe unstructured atau undat, yaitu pokoknya, dan memasukkan jumlah observasi sebanyak 28, kemudian menekan OK. Selanjutnya, saya akan memasukkan data variabel X dan Y ke dalam Eviews dengan cara menyalin data dari Microsoft Excel, kemudian menempelkannya di work file. Karena model yang terbaik adalah model kubik, maka saya perlu membentuk variabel X kuadrat dan X kubik melalui menu Quick, kemudian Generate Series. Variabel X2 dibentuk dengan rumus X topi 2, sedangkan variabel X3 dibentuk dengan rumus X dengan topi 3. Tahapan yang selanjutnya yaitu mengestimasi regresi. Selanjutnya saya memilih menu Quick, kemudian Estimate Equation. Pada kotak persamaan saya akan mengetik Y, spasi C, spasi X, spasi X kuadrat, dan spasi X kubik. Huruf Y menunjukkan variabel dependen dan C merupakan konstanta, sedangkan X kuadrat, dan X kubik merupakan variabel independen pada model regresi kubik. Setelah itu saya menekan OK sehingga diperoleh output hasil regresi. Berdasarkan output diperoleh persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 16,49667 ditambah 11,02066X dikurangi 0,567099X kuadrat ditambah 0,009985X pangkat 3. Persamaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade Matematika mengikuti pola kurva atau hubungan non-linier. Setelah diketahui persamaan regresinya, kita lakukan interpretasi. Untuk yang pertama, interpretasi koefisien. Dengan konstanta sebesar 16,49667, ini menunjukkan nilai awal yang diperkirakan ketika jam belajar bernilai 0. Koefisien X bernilai positif sehingga koefisien X2 pangkat 2 bernilai negatif dan koefisien X pangkat 3 kembali bernilai positif. Kombinasi ketiga koefisien tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade tidak bersifat linier, melainkan mengikuti pola kurva yang dapat menggambarkan perubahan hubungan secara lebih baik. Selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Berdasarkan output, variabel X kuadrat, dan X kubik masing-masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 dan 0,002 dan yang terakhir 0,0018. Karena seluruh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap nilai Olimpiade Matematika.
Untuk uji yang selanjutnya yaitu uji F untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan layak digunakan atau tidak. Berdasarkan output diperoleh nilai F statistik sebesar 65,22060 dengan probabilitas F statistiknya sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi kubik secara simultan signifikan dan layak digunakan. Setelah itu, kita interpretasi koefisien determinasi. Untuk nilai R² sebesar 0,890741 menunjukkan bahwa 89,07% variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh model regresi kubik, sedangkan 10,93%-nya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan yang terakhir yaitu adjusted R². Nilai R² sebesar 0,877084 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel, model masih mampu menjelaskan sekitar 87,71% variasi nilai Olimpiade Matematika. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Microsoft Excel dan EViews, dapat disimpulkan bahwa model regresi kubik merupakan model yang paling sesuai untuk data penelitian ini karena memiliki nilai R² tertinggi yaitu 0,890741. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel X, X kuadrat, dan X kubik berpengaruh signifikan terhadap nilai Olimpiade Matematika. Selain itu, hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Dengan demikian, hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade Matematika lebih tepat dijelaskan menggunakan model regresi kubik dibandingkan model linier maupun kuadratik.